Pertempuran Laut Jawa adalah merupakan bagian dari sejarah di masa Perang Dunia II yang terjadi pada 27 Februari 1942. Pertempuran yang menunjukkan kehebatan armada Angkatan Laut Jepang saat mengalahkan kekuatan Angkatan Laut Sekutu ABDA, yaitu Amerika, British, Dutch atau Belanda dan Australia. Pertempuran ini disebut sebagai pertempuran laut terbesar, setelah pertempuran Jutland pada Perang Dunia I. Pertempuran Laut Jawa adalah salah satu titik yang menentukan dalam kampanye militer Jepang di Pasifik. Kelanjutan dari pertempuran ini adalah beberapa aksi kecil di sekitar perairan Jawa termasuk pertempuran Selat Sunda. Pertempuran Laut Jawa merupakan bagian dari kampanye militer global pada Perang Dunia II antara kekuatan blok sekutu melawan blok Aksis atau poros yang saat itu beranggotakan negara Jepang, Jerman dan Italia. Kemenangan Jepang di pertempuran laut tersebut menyebabkan berakhirnya operasi Angkatan Laut Sekutu di Asia Tenggara, di mana sehari setelahnya, Angkatan Darat Jepang menduduki Pulau Jawa dan memaksa Hindia Belanda atau The Netherlands East Indies Company melalui gubernur jenderalnya, A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, agar menyerah tanpa syarat kepada Jepang, melalui perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Sejak itu, wilayah Indonesia dikuasai Jepang, dan penjajahan Belanda terhadap Indonesia berakhir. Oleh karenanya, pertempuran Laut Jawa dapat dikategorikan sebagai peperangan menentukan yang perlu dipelajari, dan diambil hikmahnya. Selamat datang di kanal Naval Command and Strategi, tempat di mana kita akan mengungkapkan kisah-kisah luar biasa tentang keberanian, pengorbanan, dan semangat juang dalam setiap operasi militer yang mengubah sejarah. Apakah itu dalam pertempuran sengit atau operasi diam-diam yang penuh rahasia, para pahlawan berjuang dengan ketangguhan yang luar biasa. Bergabunglah dengan kami untuk menyaksikan aksi-aksi militer paling mendebarkan, strategi perang paling cerdik, dan kisah-kisah pahlawan yang tak terlupakan. Siapkan diri Anda untuk menyelami kisah kepahlawanan yang menginspirasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk selalu mengikuti berbagai kisah luar biasa bersama kami. Pada Perang Dunia Kedua, Kekaisaran Jepang berfokus untuk menguasai kawasan Pasifik. Strategi lanjutan Jepang untuk mengobarkan kampanye militer di Asia Pasifik adalah dengan menguasai Pulau Jawa, yang sampai pada minggu terakhir di bulan Februari 1942, merupakan satu-satunya pulau penting yang masih dikuasai Hindia Belanda dan Sekutu. Pulau Jawa adalah tujuan serangan Jepang yang menguntungkan, karena berlimpahnya sumber daya terutama minyak. Apabila armada Jepang dapat memenangkan pertempuran Laut Jawa, tentunya akan memberikan keuntungan strategis bagi Jepang, untuk merebut Pulau Jawa yang kaya sumber daya, guna meneruskan kampanye militernya di Pasifik. Untuk menduduki Pulau Jawa, skuadron armada Jepang yang disebut sebagai Gugus Tugas Gurita, berangkat dari Davao dan telah berhasil merebut Balikpapan pada tanggal 23 hingga 25 Januari 1942, menduduki Pontianak pada tanggal 29 Januari 1942, Samarinda pada tanggal 3 Februari 1942, Ambon pada tanggal 4 Februari 1942, Banjarmasin dan Palembang pada tanggal 10 Februari 1942. Kejatuhan Singapura pada tanggal 15 Februari 1942 dari Inggris oleh armada Jepang juga turut menurunkan moral Sekutu di Asia. Sebaliknya, kemenangan-kemenangan cepat ini menyebabkan moral militer Jepang semakin meningkat. Diawali dengan serangan dadakan ke Pearl Harbor, Hawaii pada 7 Desember 1941, Jepang kemudian mengambil alih pangkalan Amerika Serikat di Guam. Setelah menaklukkan Singapura yang dikuasai oleh Inggris, kemudian Jepang juga merebut Filipina dari Amerika Serikat lalu menduduki beberapa pulau di Indonesia. Jepang menyatukan kekuatan militer 3 matranya di Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Kepulauan Maluku untuk serangan terakhir merebut Pulau Jawa dalam pertempuran yang berlangsung hampir sepanjang bulan Februari 1942. 3 garis pergerakan armada Jepang dalam merebut Indonesia, berbentuk seperti tentakel gurita, sehingga banyak ahli sejarah menyebut pasukan Jepang sebagai Gugus Tugas Gurita. Kekuatan militer Jepang untuk merebut dan menduduki Pulau Jawa, terbagi dalam 4 garis serangan. Armada Timur Jepang Divisi ke-48, dipusatkan di Pulau Jolo di Kepulauan Sulu,
dan Grup Resimen ke-56 berpusat di Balikpapan. Satu skuadron Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, di bawah Laksamana Muda Takeo Takagi, yang terdiri dari 2 kapal penjelajah berat dan 2 armada perusak, mengawal 41 kapal angkut. Armada Barat Jepang, yang berlayar dari Teluk Chamran, di Indochina dan 56 kapal angkutnya dikawal oleh 4 kapal penjelajah berat dan 2 armada perusak. Pasukan penyerang yang terdiri dari 4 kapal perang dan 4 kapal induk di bawah Laksamana Muda Nobutake Kondo, setelah mengisi bahan bakar di Kendari, menuju perairan di sekitar Jawa. Keempat garis serangan tersebut bertujuan untuk merebut Pulau Jawa dari penguasaan armada sekutu. Sementara itu di pihak sekutu Abda, seperti diungkap oleh Ojong dalam bukunya Perang Pasifik terdapat krisis komando dan kepemimpinan. Walaupun Abda memiliki aset pasukan darat, kapal dan pesawat, namun kerja sama keempat angkatan perang dengan melibatkan 3 matra, masih merupakan hal yang baru. Kemudian terdapat krisis kepercayaan kepada Komandan Abda, yang berasal dari Amerika, yaitu Laksamana Thomas C. Hart, untuk memimpin perang di wilayah Hindia Belanda, yang pada akhirnya diganti oleh Panglima Perang dari Belanda, Laksamana Conrad Emil Ed Helfrich. Meskipun telah terjadi penggantian Panglima Armada Perang, Abda tetap tidak memiliki kesatuan komando. Pada akhirnya pihak sekutu tidak dapat menahan kepungan gurita Jepang, sehingga menyebabkan Amerika Serikat dan Inggris hengkang dari daerah operasi dan hanya meninggalkan beberapa kapal perangnya di sana untuk dipimpin Laksamana dari Belanda. Kemudian, komando pertempuran berpindah ke perwira tinggi dari Belanda, Laksda Karel Doorman di bawah komando Laksamana Madya Conrad Emil Ed Helfrich, untuk memimpin sisa-sisa kekuatan Angkatan Laut Sekutu di Laut Jawa. Pertempuran Laut Jawa pun dimulai pada tanggal 27 Februari 1942, jam 16.16 WIB, ketika 2 kapal penjelajah berat Angkatan Laut Jepang, Haguro dan Nachi menembaki kapal sekutu, Exeter dan Houston. Pertempuran yang berlangsung sekitar 7 jam itu berhasil dimenangkan oleh Angkatan Laut Jepang, dengan menenggelamkan kapal komando HNMLS De Ruyter Light Cruiser, termasuk Panglima Perang Laut Sekutu, Laksda Karel Doorman. Korban lain di pihak sekutu adalah 3 kapal destroyer, Kortenair, Elektra dan Jupiter, serta ribuan prajurit sekutu ikut tenggelam. Jepang berhasil membuat armada sekutu hancur dan sisanya kocar-kacir melarikan diri, sedangkan Jepang hanya menderita kerugian yang minim, yaitu kerusakan sedang, pada kapal perusak, Asagumo. 2 kapal sekutu yaitu, HMAS Perth dan USS Houston yang selamat pada pertempuran Laut Jawa, akhirnya tenggelam oleh armada Jepang di Selat Sunda pada tengah malam 1 Maret 1942. Pada pertempuran lanjutan di Laut Jawa tersebut, 1 kapal cruiser sekutu, HMS Exeter, dan 2 destroyer, HMS Encounter dan USS Pope, juga ikut tenggelam oleh kapal penjelajah berat Jepang, Nachi dan Haguro. Pertempuran Laut Jawa yang kemudian disusul dengan pertempuran Selat Sunda, dan pertempuran Selat Bali, telah berhasil memukul mundur armada sekutu dari Laut Jawa. Pada akhirnya kapal-kapal sekutu yang tersisa, menyelamatkan diri ke Fremantle, Australia. Pertempuran Laut Jawa ini menelan korban di pihak sekutu sebesar 2.300 pelaut tewas, dan 10 kapal, yaitu 5 destroyer dan 5 cruiser tenggelam, sementara di pihak Angkatan Laut Jepang, 36 pelautnya tewas dan 4 kapal pengangkut penumpang tenggelam. Kekalahan di pertempuran laut itu, menyebabkan hilangnya kendali sekutu terhadap wilayah strategis, yang memiliki sumber logistik untuk mendukung perang, dan lepasnya jalur komunikasi lewat laut, di mana 4 selat yang terdapat di wilayah Hindia Belanda, menghubungkan Samudera Hindia dengan Pasifik, serta wilayah selatan yang masih menjadi benteng pertahanan sekutu, dengan wilayah utara yang dikuasai oleh Jepang. Mungkin Angkatan Laut Jepang tidak menyangka, akan menang mudah dalam pertempuran Laut Jawa. Kesaksian Kapten Tameichi Hara dalam autobiografinya, mengungkapkan bahwa, sebenarnya di dalam pasukan Jepang terdapat sederet kekacauan. Tetapi hal itu tidak disadari oleh pihak sekutu. Ketidaksadaran musuh tentang kelemahan armada Jepang, menurutnya, menjadi salah satu faktor penentu kemenangan Jepang. Serangan Jepang dari utara untuk merebut Pulau Jawa, adalah serangan yang menentukan, dalam rangka armada Jepang mengendalikan teater perang, di Pasifik. Armada Jepang menunjukkan sifat serangan yang ofensif, di mana kekuatan armada Jepang lebih superior daripada kekuatan armada sekutu. Saat itu Jepang berkekuatan 18 kapal perang, terdiri dari 2 kapal jelajah berat,
2 kapal jelajah ringan, 14 kapal perusak dan 10 kapal angkut pasukan dengan persenjataan yang lebih baik daripada armada sekutu. Sementara armada sekutu berkekuatan 17 kapal, terdiri dari 2 kapal jelajah berat, 2 kapal jelajah ringan dan 12 kapal perusak dengan persenjataan yang kondisinya tidak lebih baik dari armada Jepang. Dalam menggelar kekuatan, Jepang menggunakannya secara terkonsentrasi, sedangkan kekuatan sekutu seperti terpecah, mungkin disebabkan karena kekuatan armada perang berasal dari 4 negara yang berbeda. Prinsip kedua, secara fisik dan secara moral, kekuatan Jepang berada pada kondisi superior. Pasukan Jepang memiliki moral yang tinggi setelah kemenangan-kemenangan sebelumnya diraih, termasuk keberhasilan menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor. Sedangkan moral sekutu sudah jatuh, terutama dengan direbutnya benteng Singapura pada 15 Februari 1942 dari Inggris oleh Jepang. Merosotnya moral pasukan sekutu juga disebabkan oleh serangan udara pihak Jepang yang konstan, termasuk menghancurkan pelabuhan Darwin di Australia, sehingga pasukan sekutu beranggapan bahwa pasukan Jepang sangat sulit untuk dikalahkan. Upaya Jepang melakukan serangan dadakan ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada 7 Desember 1941, yang menyebabkan keterlibatan Amerika Serikat secara resmi di pihak sekutu pada Perang Dunia Kedua, adalah upaya Jepang dalam membangun imperiumnya di Asia. Tindakan tersebut sekaligus memobarkan perang di Pasifik. Serangan ke Pearl Harbor walaupun gagal menenggelamkan kapal-kapal induk Amerika Serikat, yaitu USS Saratoga, Lexington dan Enterprise di pangkalannya, serangan tersebut berhasil meniadakan kehadiran kapal-kapal besar milik sekutu Inggris dan Amerika Serikat di Samudra Hindia. Sehingga kekuatan Angkatan Laut Jepang lebih unggul di kawasan Pasifik. Perang Dunia Kedua merupakan konflik yang paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia. Dan Perang Laut Jawa, selain sebagai sebuah pertempuran laut terbesar di dalamnya. Pertempuran Laut Jawa merupakan pertempuran yang menentukan dalam kampanye menguasai kawasan Pasifik. Pada pertempuran tersebut, Angkatan Laut Sekutu mengalami kekalahan telak dari Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Kombinasi dari kekuatan armada Jepang, kesatuan komando dan moral pasukan Jepang yang terjaga, menjadi kunci keberhasilan Jepang dalam mengalahkan armada sekutu. Jepang berperang atas kekuatan sendiri, yang terbiasa berlatih, dan beroperasi dalam satu kesatuan komando. Sementara itu, kekuatan sekutu atau pada saat itu disebut dengan ABDA, yang baru saja dibentuk pada 15 Januari 1942, sebelumnya tidak pernah bekerja sama dalam satu komando. Selain itu, perbedaan bahasa dalam komunikasi juga merupakan hambatan dalam keberhasilan operasi. Hal ini menjadi salah satu sebab kekalahan sekutu pada waktu itu, seperti diulas oleh Museum Nasional Angkatan Laut Amerika Serikat. Pertempuran Laut Jawa memberikan pembelajaran berharga kepada banyak pihak, terutama kepada pihak yang terlibat langsung dan bagi personel militer pada umumnya, karena pada pertempuran tersebut, prinsip-prinsip perang benar-benar didemonstrasikan dan dibuktikan. Pada akhirnya, keberhasilan operasi militer salah satunya ditentukan oleh karakter kepemimpinan komandannya. Bagi bangsa Indonesia, Perang Laut Jawa mungkin luput dari perhatian, karena saat itu negara Indonesia belum berdiri, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia seolah-olah didominasi oleh perlawanan di darat. Padahal sejarah membuktikan bahwa kemenangan Jepang di pertempuran Laut Jawa memberikan dampak yang signifikan terhadap jalannya sejarah dunia, yang juga berdampak kepada perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Penguasaan Jepang atas Pulau Jawa pada saat itu sekaligus mengakhiri kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, dan dimulainya penjajahan Jepang atas Indonesia. Belajar dari sejarah, dan jadilah pahlawan dalam kehidupan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kami dapat terus menyajikan kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat dalam perjuangan. Terima kasih.